Februari 2002. Siapa yang menyerahkan saudara mobil itu? Bagaimana? Siapa yang menyerahkan, saudara terima dari siapa? Saya, apakah dari bukan dealer? Saya yang terima. Ya? Bukan saya yang terima. Siapa yang terima? Saya tidak tahu. Nama anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yakni Indira Chunda Tita Syahrul, menjadi sorotan setelah sejumlah saksi dari Kementerian Pertanian menyebut-nyebut namanya. Indira diduga menikmati aliran dana dari Kementan untuk keperluan pribadinya. Apakah benar seperti itu? Lantas seperti apa ulasannya? Mari kita bongkar. Indira Chunda Tita Syahrul terseret dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh sang ayah Syahrul Yassin Limpo. Hal ini terjadi setelah sejumlah saksi menyebut terdapat aliran dana dan permintaan uang darinya. Dari persidangan yang berlangsung pada Rabu 15 Mei 2024 lalu, terungkap adanya aliran dana sebesar 200 juta rupiah dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian untuk membayar stem cell Indira. Selain untuk membayar terapi stem cell, Kementan juga dikabarkan pernah membayar mobil Indira sebesar 500 juta rupiah. Hal ini diketahui dari kesaksian pejabat fungsional barang jasa rumah tangga Kementan, Arif Sopyan dalam sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta 29 April 2024 lalu. Arif menyebut bahwa Kementan membayar pembelian mobil merek Toyota Innova milik Indira sebesar 500 juta rupiah. Adapun mobil Innova hasil kolekan ini dikirim ke rumah pribadi anak Syahrul yang berlokasi di wilayah Limo, Jakarta Selatan. Adapun uang untuk membeli mobil ini berasal dari para eselon 1 di Kementan. Hanya inspektorat di Kementan yang tak ikutan iuran untuk membeli mobil ini. Selain itu, pada sidang yang berlangsung pada 22 April 2024 lalu, mantan subkoordinator pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan Gempur Aditya menyebut bahwa Kementan mencairkan dana puluhan juta rupiah untuk biaya perawatan anak dan cucu Syahrul. Menurutnya, total uang yang dikeluarkan terakhir kali untuk biaya perawatan kecantikan ini hampir mencapai 50 juta rupiah. Lebih lanjut, mantan ADD Camp atau ADC alias ajudan Syahrul, yakni Panji Harjanto, membeberkan adanya anggaran Kementan yang digunakan untuk membiayai dokter kecantikan Indira. Uang ini pun bersumber dari para pejabat eselon 1 Kementan. Indira mengawali karir politiknya bersama Partai Amanat Nasional dan menjadi anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014. Pelansir dari berbagai sumber, anak pertama Syahrul Yassin Limpo ini tercatat pernah menjadi wakil bendahara fraksi PAN di DPR. Indira kembali menjadi anggota Dewan untuk periode 2014-2019 dengan menduduki jabatan sebagai wakil bendahara fraksi PAN di DPR. Pada periode keduanya, perempuan kelahiran Jakarta 7 April 1979 ini tercatat bertugas di Komisi 4 DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertanian, lingkup hidup dan kehutanan, dan kelautan. Namun pada periode ketiganya sebagai wakil rakyat, Indira pindah ke Partai Nasional Demokrat dan menjadi anggota pengganti antar waktu. Indira Tita dilantik saat rapat paripurna kelima masa sidang 1 tahun sidang 2023-2024 yang digelar pada 12 September 2023 lalu. Ibu dari Andi Tenri ini berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1, menggantikan Muhammad Rapsel Ali yang meninggal dunia. Bersama Partai Nasional Demokrat, Indira didapuk menjadi Ketua Umum Garda Wanita Malahayati periode 2019-2024. Ia dilantik langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pada 27 Januari 2020. Sementara itu, Indira pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik yang merupakan unit kerja dari Pupuk Indonesia Group periode 2020 hingga 2023. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, perempuan yang meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin ini tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 16,1 miliar rupiah. Harta kekayaan Indira mencakup koleksi mobil mewah. Ia disebut memiliki lebih dari 1 garasi yang berisi kendaraan mewah. Hal ini terungkap melalui asisten pribadi Indira, Nur Habibah Al-Majid. Saat memberikan kesaksian dalam sidang ketika ditanya ada berapa banyak mobil di dalam garasi Indira, Habibah menyebut ada beberapa seperti Innova, CR-V, Alphard, Mercedes-Benz hingga Porsche. Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai seri setiap mobil, Habibah mengaku tak mengetahuinya. Tak hanya koleksi kendaraan mewah, gaya berbusana Indira pun tak lepas dari perhatian publik. Seperti pada foto ini, Iranda tampak mengenakan jas biru dari Partai Nasdem dan masker biru yang menutupi separuh wajahnya. Dalam beberapa momen, Indira terlihat setia mengenakan baju Partai Nasdem. Sementara dalam foto ini, Indira tampak casual dibalut dress warna krem dengan kalung kuning yang melingkar di lehernya.
Ia juga kerap tampil elegan dengan mengenakan baju adat. Sayangnya sejak kasus yang menjerat ayahnya mencuat, media sosial Instagram milik Indira menghilang dan tak dapat ditemukan. Terlepas dari perbincangan mengenai Indira Chunda Tita Syahrul, persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi Syahrul Yassin Limpo terus memunculkan fakta-fakta baru. Di antaranya, biaya untuk keperluan umroh dan servis mobil Syahrul yang mencapai 317 juta rupiah, dengan rincian 36 juta rupiah untuk membayar tiket pesawat keluarga Syahrul dari Makassar dan 159 juta rupiah untuk menutupi kekurangan biaya umroh. Sementara 102,5 juta terkait dengan kegiatan Syahrul di Karawang, Jawa Barat. Lalu 19 juta rupiah sisanya dipakai untuk servis mobil Mercedes-Benz. Fakta kedua terkait pedangdut Nayunda Nabila yang diangkat menjadi tenaga kontrak honorer di Kementan. Nayunda diketahui mendapat gaji sebesar 4,3 sampai 10 juta rupiah per bulan, tetapi hanya masuk kantor selama 2 hari sepanjang tahun 2023. Fakta selanjutnya terkait kakak perempuan Syahrul yakni Tenri oleh Yassin Limpo yang disebut menerima honor rutin per bulan dari Kementan sebesar 10 juta rupiah. Berikutnya fakta yang cukup membuat publik geleng-geleng kepala, yakni pembelian durian Musangking sebesar 46 juta rupiah dan pembelian mikrofon sebesar 25 juta rupiah. Fakta selanjutnya terkait cucu Syahrul yakni Andi Tenri Bilang Radisha yang diangkat menjadi tenaga ahli Biro Hukum Kementan dan mendapat pinjaman mobil dinas sejak tahun 2020. Selama menjabat bertugas sebagai tenaga ahli, upah Andi Tenri terus bertambah dari 4 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah per bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan kembali mendakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo setelah persidangan kasus dugaan korupsi berupa pemerasan selesai. Dakwaan ini atas dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang senilai 104 miliar rupiah. Sebelumnya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pejabat di Kementerian Pertanian, SYL didakwa menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah. Sementara itu dalam proses penyidikan dugaan gratifikasi dan tindak pidana dan pencucian uang atau TPPU, KPK sudah melakukan sejumlah penyitaan, seperti uang senilai 30 miliar rupiah dari rumah dinas Menteri Pertanian, uang senilai 15 miliar rupiah dari rumah saksi Hanan Supangkat, serta aset-aset lain berupa rumah dan kendaraan. Selain berstatus sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, Syahrul kini juga menyandang status sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat di Kementerian Pertanian dan penerimaan gratifikasi. Syahrul bersama 2 terdakwa lainnya yakni Kasdi Subagiono selaku mantan Sekretaris Jenderal Kementan dan Muhammad Hatta selaku mantan Direktur Al-Sintan Kementan didakwa melakukan pengumpulan uang dari para eselon 1 yang berasal dari potongan 20% dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan sejak 2020 hingga 2023.